Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Semoga saya menjumpai Anda semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, Pater Adityala SPD, dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Jumat 21 Mei 2021. Saya ajak Anda hari ini merenungkan pertanyaan Yesus kepada Petrus. Tapi saya rubah Petrus menjadi diri Anda, menjadi diri kita masing-masing. Apakah kamu mencintai Yesus? Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, Yesus yang telah bangkit menampakkan diri pada para muridnya, kita akan mendengarkan dalam Injil hari ini. Dan Yesus menanyakan pertanyaan yang sangat penting yang dia alamatkan dalam Injil kepada Simon Petrus. Simon Petrus di sini adalah perwakilan dari para rasul seluruhnya. Kita tahu Simon Petrus adalah kepala dari para rasul, ketua, kita boleh katakan demikian, pemimpin dari para rasul. Yesus mengalamatkan pertanyaannya pada Petrus, apakah Petrus mengasihi dia? Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Yesus ingin tahu rasa cinta daripada Simon Petrus kepada dirinya, rasa cinta dari para rasul buat dirinya. Karena apa, saudara dan saudariku? Rasa cinta yang besar, rasa cinta yang tulus, rasa cinta yang murni pada seseorang akan melahirkan rasa kedekatan personal yang luar biasa, akan melahirkan kesiapsediaan untuk berkorban, akan melahirkan kesetiaan, akan melahirkan komitmen yang penuh dan penyerahan total yang sungguh. Penyerahan total, komitmen pada orang yang dicintai dengan murni, dengan tulus, dengan hati yang besar. Saudara dan saudariku seiman, Yesus bertanya 3 kali kepada Simon Petrus. Simon Petrus menjawab dengan tegas, dengan sungguh, bahwa dia mengasihi Yesus, mencintai Yesus. Walaupun kali ketiga dia agak merasa sedih. Kenapa Yesus mengulang pertanyaan yang sama sampai 3 kali? Petrus tidak mengerti mengapa Yesus bertanya demikian sampai 3 kali. Menarik, saudara dan saudariku, setelah Petrus menjawab bahwa dia mengasihi Yesus, Yesus menjawab dia lagi dengan satu kalimat, gembalakanlah domba-dombaku. Yesus mau satu kejelasan, Yesus mau satu komitmen, kesetiaan dari Simon Petrus dan kawan-kawan dalam meneruskan pewartaan kerajaan Allah yang sudah Yesus sendiri mulai dan diakhiri dengan gemilang, diakhiri dengan mulia lewat sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Saudara dan saudariku, Simon Petrus menjawab juga dengan penuh keyakinan bahwa dia mencintai Yesus. Dia sudah benar-benar menyerahkan diri secara total pada Sang Guru, pada Yesus. Walaupun kita tahu bagaimana Simon Petrus jatuh bangun dalam perjalanan imannya pada Yesus. Tapi yang luar biasa, Simon Petrus tetap setia. Yesus juga ingatkan kepada dia akan penderitaan yang akan dia tanggung. Tetapi seperti kita ketahui, saudara dan saudariku, Simon Petrus dan kawan-kawan yang sudah benar-benar mencintai Yesus tidak berpikir untuk meninggalkan Yesus. Mereka siap melanjutkan karya misi
yang sudah dimulai oleh Yesus sendiri. Saudara dan saudariku seiman, pertanyaan Yesus buat Simon Petrus, kalau ditanyakan buat kita masing-masing, apakah kamu, apakah Anda, apakah kita mencintai Yesus? Apa jawaban Anda? Apa jawaban kamu? Apa jawaban kita? Apakah kita akan menjawab seperti Simon Petrus dengan penuh ketegasan, keyakinan bahwa kita, Anda, kamu mencintai Yesus? Saya yakin 100% bahwa kita masing-masing yang beriman pada Yesus akan menjawab seperti Simon Petrus. Tetapi pertanyaannya, apakah kita juga akan benar-benar seperti Simon Petrus dan para rasul yang lainnya yang menunjukkan cinta pada Tuhan Yesus itu dalam sikap hidup pelayanan? Ataukah kita masih setengah-setengah? Lain di mulut, lain di sikap hidup pelayanan dan pewartaan setiap hari? Percakapan dalam Injil hari ini mengajak kita untuk kembali melihat komitmen dan kesetiaan kita pada apa yang kita ucapkan, yaitu kita, Anda, kamu mencintai Yesus. Kalau demikian, Yesus juga akan katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Kita diminta Yesus untuk menggembalakan domba-dombanya. Loh, kita juga kan domba-domba. Terus bagaimana? Saudara dan saudariku, Yesus minta kita saling mengembalakan. Kita saling memberi contoh hidup Kristiani itu bagaimana. Kita saling tunjukkan bagaimana harusnya hidup sebagai murid-murid Tuhan. Kita tunjukkan contoh hidup sebagai orang Kristiani di mana saja kita berada. Di tengah keluarga, di tengah komunitas, di tengah tempat kita bekerja. Saudara dan saudariku dalam Tuhan Yesus, sanggupkah kita? Mampukah kita? Harus dong. Mengapa tidak? Mari kita berjuang. Kita berjuang terus untuk hidup sebagai orang yang mencintai Yesus penuh dengan ketulusan, kemurnian, penuh dengan komitmen, penuh dengan kesetiaan. Mari kita cintai Dia secara demikian. Saudara dan saudariku, mari kita mohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, terima kasih dan syukur atas segala kasih dan cinta-Mu pada kami. Kami yang adalah murid-murid Putra-Mu, bantulah dan tolonglah kami agar kami selalu setia dan berkomitmen dalam menunjukkan cinta kami pada Putra-Mu, padamu, lewat sikap hidup Kristiani kami setiap hari. Bantulah kami hidup saling mengasihi. Bantulah kami mencontohi Putra-Mu sendiri dalam karya pewartaan kami setiap hari. Tolonglah kami, bantulah kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu, kita sekalian, semua orang yang kita sayangi, kita kasih, segala usaha, rencana dan kerja kita dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.